Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya bakal ngejelasin nih, gimana sih caranya program itu menganalisa suatu code yang kita tulis. Tapi sebelum itu, kita simak beberapa hal yang perlu kita tahu nih, supaya kita tahu maksudnya tuh apa sih dari analisa ini. Kalau misal videonya terlalu cepat, kalian pause aja ya, supaya kalian bisa baca dan kalian paham. Terdapat tiga analisa yang digunakan oleh suatu compiler, yaitu analisa leksikal, sintak, dan juga semantik. Pada analisa leksikal yang diperiksa adalah kata demi kata. Di analisa sintak yang diperiksa adalah pola kalimatnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan aturannya. Sedangkan pada analisa semantik itu akan memeriksa arti dari setiap kata dari analisa sintaks. Jadi analisa sintaks dan semantik itu saling berhubungan. Dalam bahasa pemrograman, kata dikenal sebagai token. Token ada 5 dalam analisa, yaitu identifier, keyword, operators, literals, dan punctuation. Nah, identifier ini dia mengidentifikasi sebuah variabel atau nama-nama yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya variabel yang kita identifikasi di awal misal ABC, kemudian seperti include yang di dalam kurungnya bisa iostream, stdio.h, neo.h, dan lain sebagainya. Kemudian ada keyword atau sebuah kata kunci di mana fungsinya sudah tidak bisa dirubah. Contoh seperti if, else, then, while, do, dan sebagainya. Lalu ada operator. Operator ini berhubungan dengan operasi aritmatika, ya, seperti tanda plus, minus, tanda bagi, kali, sama dengan, dan sebagainya. Terus nomor 4 ada literals. Literals itu nilai konstan atau nilai yang saat kita berikan dari awal tidak mengalami perubahan atau tetap digunakan ketika hasil keluar. Contoh, kayak misalkan rumus-rumus nih. Kalau misalkan kita lihat rumus lingkaran, itu biasanya ada nilai pi, di mana pi itu bisa 22/7 atau 3,14 dan nilai itu tidak mungkin berubah. Lalu yang terakhir ada punctuation, ya. Jadi si punctuation ini itu sama artinya dengan tanda baca. Seperti yang kita tahu, tanda baca itu seperti koma, titik, titik dua, titik koma, kurung buka, kurung tutup, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke contoh dari source code, ya, dimana ini ada sebuah source code yang sudah ditulis. Nah, kita akan analisa apakah kode ini benar atau salah. Pertama, kita akan analisa terlebih dahulu secara leksikal. Di sini kita bisa lihat ya, analisa yang sudah saya tulis seperti ini. Nanti kalau kalian mau lihat lebih lama, di pause saja videonya, oke? Untuk yang pertama, include stdio.h. Nah, di sini dia sebagai delimiter identifier. Kemudian using namespace std itu juga sebagai delimiter identifier. Untuk void luas itu delimiter keyword, void main, void itu delimiter keyword juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa kurung kurawal buka maupun tutup. Nah, itu semua adalah delimiter punctuation. Nah, kita lihat keterangan lainnya nih. Di sini ada integer, cout, cout. Nah, di sini berfungsi dia itu sebagai keyword. Terus kemudian ada panjang, lebar, tinggi, hitung luas. Nah, di sini sebagai identifier. Kemudian ada masukan panjang, masukan lebar, luas. Nah, ini sebagai literals. Nah, kemudian di sini juga ada punctuation berupa titik koma dan titik 2. Ada juga operator sama dengan
dan perkalian. Kemudian yang terakhir ada left shift dan juga right shift, itu sebagai delimiter. Nah, jadi di sini kenapa ada delimiter? Jadi delimiter itu berguna sebagai pemisah pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik dua, titik koma. Itu delimiter. Ada juga yang disebut dengan white space, merupakan pemisah tapi diabaikan sama program. Kayak misalkan enter, spasi, ganti baris, akhir file. Jadi kayak spasi, enter, ganti baris itu diabaikan oleh leksikal. Karena leksikal itu cuma memeriksa token aja. Sedangkan delimiter dan white space itu biasanya dia tidak diperiksa. Selanjutnya kita akan menganalisa secara sintak dan juga semantik. Dalam analisa sintak dan semantik akan dilakukan secara bersamaan karena keduanya bisa saling berkaitan, dan perlu diingat bahwa analisa sintaks dan juga analisa semantik itu dia dianalisa per baris. Beda dengan leksikal tadi, itu dia biasanya per kata, apakah katanya sudah benar, apa masih salah. Beda dengan analisa leksikal tadi, yang dimana dia akan menganalisa per kata, ke bagian manakah kata itu, apakah delimiter atau token. Oke, kita kembali ke source code sebelumnya yang dimana sudah dianalisa secara leksikal. Nah, sekarang kita akan coba analisa secara sintak. Ingat ya, untuk analisa secara sintak itu kita lakukan per baris. Kita mulai dari baris pertama ya. Di situ ada include stdio.h. Nah, di sini sintaknya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Nah, karena di sini keywordnya itu menggunakan cin dan cout. Sedangkan untuk stdio.h itu harusnya menggunakan printf dan scanf. Nah, gimana caranya supaya sesuai? Berarti kita harus ganti nih stdio.h-nya dengan iostream. Nah, untuk baris kedua using namespace std pakai titik koma ya. Nah, ini udah betul nih, sintaknya sesuai. Untuk yang ketiga void luas, nah ini secara penulisannya juga sudah benar ya. Jadi ini sintaknya sesuai. Nah, terus kemudian yang void main ada void lagi. Nah, ini sintaknya tidak sesuai nih, penulisannya harusnya tidak seperti itu ya. Nah, kemudian ada kurung kurawal buka. Nah, ini untuk sintaksnya sudah sesuai. Kemudian ada luas pakai titik koma, kurung kurawal buka dan tutup. Nah, ini sintaknya tidak sesuai ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi yang kurung kurawal tutup juga sintaksnya tidak sesuai. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada void luas ya. Nah, di sini void luas itu juga sintaksnya tidak sesuai karena kan void luas itu sudah digunakan di atas. Nah, selanjutnya untuk kurung kurawal buka ini sintaksnya sudah sesuai. Kemudian ada integer panjang, lebar, tinggi, hitung luas, titik koma. Secara sintaks ini sudah sesuai. Nah, kita lanjut. Kemudian ada cout, pakai left shift ya, masukkan panjang. Nah, ini sesuai, sintaknya sudah sesuai ya. Nah, kemudian selanjutnya ada cin, left shift, panjang, titik 2. Nah, ini secara sintak itu tidak sesuai. Masih ada beberapa hal yang salah. Nanti kita perbaiki. Nah, kemudian ada cout, masukkan lebar. Nah, ini secara sintaks juga sudah sesuai. Kemudian ada cin, right shift, lebar. Nah, ini secara sintaks juga sudah sesuai. Kemudian ada hitung luas sama dengan panjang dikali lebar, titik koma. Nah, ini sintaksnya juga sudah sesuai. Kemudian ada lagi cout, left shift, luas, left shift, hitung luas. Ini pakai titik 2, berarti ini sintaknya belum sesuai nih ya. Nah, kemudian ada lagi cout and line ya. Nah, ini udah sintaknya udah sesuai. Nah, untuk yang kurung kurawal buka selanjutnya itu sintaknya sudah sesuai semua. Nah, untuk perbaikinya nanti kita perbaiki setelah kita melakukan analisa secara semantik ya. Nah, karena analisa sintaks sudah, sekarang kita akan melakukan analisa secara semantik. Ingat ya, analisa semantik itu sama dengan sintaks.
sama-sama dianalisa per baris. Untuk semantik ini itu kita lihat arti dari kalimatnya ya, apakah artinya sudah benar dan bisa digunakan atau belum. Oke, kita mulai dari baris yang pertama. Untuk baris pertama itu semantiknya salah ya, karena stdio.h itu tidak bisa digunakan. Nah, kemudian using namespace std itu sudah benar, semantiknya benar. Void luas juga semantiknya sudah benar. Nah, void main ada void lagi dalam kurung, itu semantiknya salah, itu tidak bisa digunakan. Terus kemudian ada kurung kurawal buka, itu semantiknya benar. Nah, di bawah ada luas kurung buka tutup titik 2 kurung buka, itu semantiknya salah. Nah, di bawahnya ada kurung tutup kurawal, itu juga salah. Kemudian ada void luas kurung buka kurung tutup, ini semantiknya salah. Terus kemudian selanjutnya ada kurung kurawal buka, ini semantiknya sudah benar. Kemudian ada integer panjang lebar tinggi hitung luas titik koma, ini semantiknya sudah benar. Cout left shift, terus kemudian ada masukan panjang diakhiri dengan titik koma, ini semantiknya juga sudah benar. Kemudian ada in left shift panjang titik 2, nah ini semantiknya masih salah, tidak bisa diartikan ya. Jadi titik 2 ini tidak bisa diartikan sebagai akhir dari kalimat ya, harusnya pakai titik 2. Dan in ini tidak bisa menggunakan left shift, harusnya pakai right shift ya. Nah, kemudian selanjutnya ada cout masukkan lebar, nah ini semantiknya sudah benar. Terus kemudian ada in lebar, nah ini juga semantiknya sudah benar. Kemudian ada hitung luas sama dengan panjang kali lebar titik koma, nah ini semantiknya sudah benar. Kemudian ada cout left shift luas hitung luas diakhiri dengan titik 2, nah ini semantiknya masih salah, titik 2 tidak bisa dijadikan akhir ya, harusnya titik koma. Kemudian ada cout end line, nah ini juga sudah benar. Kemudian udah kurung kurawal tutup 2, nah ini juga sudah benar dua-duanya. Nah, karena tadi kita sudah melakukan analisa secara sintak dan juga semantik, nah sekarang kita perbaiki nih, mana aja sih yang salah dan mana yang perlu kita perbaiki supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, yang pertama kita perbaiki yang baris pertama ya, itu yang include, yang tadi menggunakan stdio.h, kita akan gunakan iostream untuk menggantinya. Nah, kemudian untuk bagian void main, terus dalam kurung void itu harusnya diganti jadi main void saja, sudah cukup. Nah, kemudian yang void luas kurung buka kurung tutup titik koma itu lebih baik dihapus saja karena tidak terpakai. Kemudian yang bagian kurung kurawal buka luas kurung buka kurung tutup titik 2 kurung kurawal buka kurung kurawal tutup itu sebaiknya dihapus saja karena tidak digunakan juga. Kemudian void luas kurung kurawal buka kurung buka kurung tutup itu juga seharusnya dihapus, jadi tinggal tersisa yang bagian bawahnya saja. Nah, ini sudah bisa digunakan, cuman ada beberapa juga yang harus kita perbaiki. Yang pertama yang bagian in left shift panjang titik 2, nah ini harusnya kita untuk in itu harusnya gunakan right shift ya, jangan left shift karena tidak bisa. Kemudian untuk mengakhiri kalimatnya harus menggunakan titik koma. Nah, kemudian di bagian bawah yang cout left shift luas titik 2, kemudian ada left shift hitung luas pakai titik 2 nih. Nah, ini salah nih, harusnya kita gunakan titik koma untuk mengakhiri suatu kalimat ya dalam program. Oke, demikian ya buat penjelasan tentang analisanya. Jadi kalau misalkan ada analisa yang sekiranya salah, tolong dibenerin aja ya di kolom komentar. Jadi supaya kita sama-sama bisa belajar. Yang salah kita benerin, oke? Kalau ada pertanyaan juga silakan komen, oke? Jangan ragu untuk bertanya karena kita kan sama-sama belajar. Dan jangan lupa di like video ini kalau kamu suka, dan silakan share ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa paham, bisa tahu. Dan tunggu video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.